Karena kata Rasul, salah satu ibadah yang terberat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang terberat bagi orang-orang munafik. Nah, kini hadirnya sholat subuh, hari hujan loleh, dingin, hadir, itu hakul mu'min, orang yang beriman, kata Rasul. Kan nanti ciri orang munafik itu kalau dalam An-Nisa 142, salah satunya adalah dia riya. Riya itu ingin dilihat oleh orang. Kalau zuhur, asar, maghrib itu masih mendingan, orang masih ramai, masih banyak. Kalau siang tuh, kalau subuh, siapa yang kawan lihat? Hanya Allah. Lalu sedang lama, hari hujan, dingin, apalagi kalau rumah jauh, awak lah tuolo, datang ke masjid, masya Allah. Itu tidak sama nilainya tuh Bapak Ibu. Karena tantangan rintangan itu barek. Tidak sama itu. Kalau ada anak gadis hewa keluar rumah tidak pakai jilbab, tegur dia. Bapak-bapak, kalau ada istri-istri awak, kalau istri lebih ada cik, gitu. Kalau ada istri-istri awak keluar rumah tidak menutupi aurat, tegur, mama kemana? Ke warung. Tuh mana jilbab? Ya kan dakiknya pas wantanya. Jilbab mana? Ndak dakik sewanta doh. Jilbab mah. Lai do dalam pakai. Karena gunung ndak oka tu dua. Dan kerumi je lah dah. Nyo dia tu cara apa ibu? Pian kari honalo kena nyo sana panik lo itu kan. Ingat ibu-ibu, kalau ibu melawan ke bapak, nyampang ibu-ibu meninggal, ibu ndak masuk surga, dijamin masuk neraka. Karena syarat masuk surga tu ampe bagi ibu-ibunya, ndak banyak doh, ampe. Satu, solat 5 waktu, ndak perlu solat sunnah doh, solat 5 waktu saja. Kedua, puasa, ndak perlu puasa sunnah doh, puasa saja puasa Ramadan. Nang ketiga, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Nang kampe redo suami. Kok redo suami? Kalau nyeberang kau beliau meninggal, ndak ibu meninggal, ndak akan dapat ibu masuk surga walaupun ibu rajin sholat. Makanya carilah redo suami. Wahdana dana, wahdana dana, wahdana dana, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'idnillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini walaupun dalam kondisi hujan, itu adalah rahmat dari Allah. Kita bisa hadir di rumah ibadah menjalankan ibadah. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan makbul, diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Islam yang sama kita hormati,
Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai jam berapa, Bu? Hari baru jam 2 kurang 20 ada. Situ. Baik, Bapak Ibu. Lah mengantuk, Bu? Yang mengantuk ada pelontong kada. Ya, ini lebih kurang dari jam 3 tadi ndak Allah berikan rahmat. Allahumma shayban nafi'an. Ya, ambo jam 3 tadi lah ya go. Hujan tadi ya. Leka jadi ndak ada. Jadi, gitu. Nampak kok yang penting kalau seandainya kita sudah akad, itu yang penting Bapak Ibu ya. Kalau lah janji, tepati janji. Kecuali kalau janji itu diurak balik bersama. Tapi kalau sebelah pihak yang mau urak itu nanti kita akan terjebak ke dalam golongan manusia yang ingkar janji. Kalau dalam agama namanya munafik. Ayatun munafikun thalathun. Itu tidak boleh. Ya, hati-hati Bapak Ibu kalau berjanji itu tuh insyaallah. Tapi tidak tiboh dah. Tidak muah tu dah. Itu mempermainkan namanya itu. Ya, Bapak Ibu ya. Ini alhamdulillah kita diizinkan Allah sebagai orang yang beriman yang sejati yang ada dalam masjid. Jadi wasiko sedulu. Karena kata Rasul, salah satu ibadah yang terberat bagi orang munafik itu adalah salat subuh. Salat subuh adalah salat yang terberat bagi orang-orang munafik. Kini hadirnya salat subuh, hari hujan loleh, dingin. Awak lauca tahu Bu, lagai-gai, itu, lagoyang sedot. Kalau di kawasan kampung nama lauca nama itu mah. Lauca itu lagoyang sedot ya. Hadir, itu hakul mukmin, orang yang beriman kata Rasul. Kan nanti ciri orang munafik itu kalau dalam An-Nisa 142 salah satunya adalah dia riya. Riya itu ingin dilihat oleh orang. Kalau zuhur, asar, maghrib itu masih mendingan, orang masih ramai, masih banyak. Kalau siang tuh, kalau subuh, siapa yang kawan lihat? Hanya Allah. Lalu sedang lama, hari hujan, dingin, apalagi kalau rumah jauh, awak lah tuolo, datang ke masjid, masya Allah. Itu tidak sama nilainya tuh Bapak Ibu. Karena tantangan rintangan itu barek. Tidak sama itu. Jadi oleh sebab itu bertahanlah Bapak Ibu selalu. Mudah-mudahan Allah juga akan mempertahankan yang kebaikan-kebaikan itu pada diri kita. Hadirin kaum muslimin, kajian kita berlandaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat. Ini adalah karakter ciri-ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Oleh nanti lihat tafsirnya At-Taubah 71. Sesungguhnya orang yang beriman, laki-laki dan perempuan itu karakter ciri-cirinya adalah ba'duhum awliya ba'. Satu sama lain saling tolong menolong dalam kebaikan. Dia ada tanda kuncinya, tolong-tolong dalam kebaikan. Jadi kalau untuk berbuat baik, bantu. Kapan palu tidak usah diminta, kasih diminta bantuan, karena memang itu butuh dibantu, bantu. Dalam ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Allah nyampaikan, bertolong-tolonganlah, bantu-membantulah dalam berbuat kebaikan dan takwa. Jadi ada kata kuncinya, selagi itu baik, sama-sama. Selagi itu untuk menambah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, tolong. Kalau gini kan harus diminta tolong lo dulu. Sedang lah minta tolong lah indah aja doh. Lah minta tolong kawan indah aja doh.
Jadi kepekaan, apa namanya itu? Iya, kepekaan ya. Kini banyak ndak kepekaan doh, kepakaan namanya ini gua. Jadi begitu Allah menyampaikan. Boleh Bapak Ibu tadi lihat dari Taubah. Surah Taubah surah ke-9 ayat 71. Jadi satu sama lain tolong-tolong, saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan. Apa saja bentuk kebaikan itu bantu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kan untuk saling kerjasama, tolong menolong, bantu membantu, berbuat kebaikan itu kan kalau awak di kampung, di masyarakat masih kuat lah. Kalau tinggal di komplek Bapak Ibu, hang barahang, heng bareheng. Ya memang kayak gitu. Dia super sibuk, pagi pulang, kadang-kadang pagi loh oke. Kalau sanjo pulang tak apa, kalau pagi kadang tak pulang-pulang oke doh. Ndak tahu je orang sewalah saja tahu doh. Pak rumah si anu tak? Hah? Si anu? Siapa ya sebenarnya? Habis kau buat alasan dia orang baru sebenarnya. Ya memang kayak gitu. Kan di komplek, makanya tinggal di kampung itu di masyarakat luar biasa Bapak Ibu. Karena orang kampung itu kan rukun, saling kerjasama untuk goro, untuk apalah, luar biasa. Di komplek kalau pandai menggerakkan bisa, kalau enggak. Apalagi kalau memang sibuk tuh, karajo tuh. Kadang maningga bagai, enggak tersalik tuh. Lah maningga, waduh. Kadang bantu duit dalam rimbo saya, duit seorang saya gitu kan. Jadi inilah makanya Allah menyampaikan orang yang beriman itu kalau dia mengaku iman kepada Allah, bahkan dalam Al-Fat juga Allah jelaskan ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia. Saling kasih sayang kita, tebarkan kasih sayang, setidaknya S3. Senyum, salam, sapa. Assalamualaikum Pak, Bu. Nah, patui apa dia apaan, patui ibu dia ibuan, patui nenek panenean. Kadang kalau anak gini kan sama kadang sedanya om sedahlah orang tu ya. Kadang gurunya panggil om saja. Lah sama saja. Tu tugas awak orang gaek menyampaikan anak-anak. Oi, Yong, kalau di jalan tu bersebut orang gaek sapo. Walaupun awak dah kenal. Cobain saja. Orang kau tak pernah menyapu doh. Coba awak mulai. Sapu senyo. Calik nak mencalik kelasonnya. Calik dalam calik kelason 3 kali 4 kali hanya masuk elok lah tu. Itu namanya memperbaiki hubungan tu. Kadang awak kan tak ada. Dia nak calik awak tak calik doh. Nyo nak nyapu awak tak nyapu doh. Sama dengan kan tak berubah. Kan soleh doleh tu. Jadi bagaimana kita selalu untuk berbuat kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan tersebut di atas ridha Allah. Kalaulah untuk kebaikan, tidak perlu fikir-fikirlah Bapak Ibu. Tapi kalau untuk berbuat yang tidak benar, membangun yang tidak baik, tidak usah. Fikir dulu. Tapi kalau untuk kebaikan itu mari awak bersamai. Satu. Tadilah siang Bu Ibu pulang Ibu basah, hujan gitu kan. Dan kalau pulang gini kan ada pelontong tuh. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Orang beriman itu dia suka sering selalu menyuruh untuk berbuat kebaikan. Buat kebaikan. Suruh berbuat kebaikan itu. Memang seperti itu. Kalau awak lah merasa baik di atas ridha Allah, taat kepada Allah, ajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Makanya Pak pengurus tu tidak bosan-bosan memanggil jamaah ba'akacaro ke rumah masjid. Masjid rada lancak, lah gagah, lah mewah, lah gadang. Tapi si tidak ada. Tu tugas tu bersama-sama awak. Dan pengurus jangan putih asuh. Itu yang perlu tu. Nya kadang-kadang ada orang bagai di lapan ni awak dia membawa biar. Tamu jemaah tu tibuh tu. Hendak boleh putus asa. Taruih. Taruih mana ruih?
Ndak ada. Habis kesabaran tu ndak ada. Kalau entong oleh. Baru oleh. Ya Bu ya. Suruh berbuat kebaikan. Ajak. Ud'u ila sabil. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Tugas awak mengajak, menyeru, menyuruh. Tugas awak. Namuah ndak namuah. Pai ndak painya, tibuh ndak tibuh, ndak tugas awak doh. Tugas kita hanya mengajak. Nabi dan Rasul kayak gitu Bapak Ibu. Nabi, Rasul. Naiyalah kakak payah ko, jadi kuenya orang kapih tu. Ngajak. Ndak ambo kau manjik ke puncak bukit itu akhirnya. Mati dalam kekufuran. Siapa tu Bu? Kan'an, anak Nabi Nuh alaihi salam. Lah meninggal anak didoakan juga, ditegur ma Allah, itu bukan anakmu. Itu kesal ngajak Bapak Ibu. Boleh kalau anak-anak cucu awak kan, nyo ketik-ketik baru. Anak itu kan seperintah ayah zaman deh. Harus kayak gitu. Jangan ayah zaman deh, harus seperintah nak. Mah, mbian tu mah. Mbian tu pa. Masak bekoyo mah. Oh pekarajo. Di siko ndak ada tempat lain acuk tu. Daripada awak mencari pembantu, biarlah mamah di rumah ngasuh anak awak. Dulu awak nyukasuh di orang gae. Mohon maaf Bapak Ibu, ndak tahu siko do tempat lain. Akini anak awak lo leh. Bara dua kuat, dua. Tu lah bahasa kampung lah tu. Durhaka gitu. Bara doso tu. Awak baik karajo tu. Iya awak sayang cucu. Iyo sayang cucu, tapi cucu tu ndak wajib. Ingat tu. Ndak wajib ibu, bapak. Yang wajib tu orang gae. Ayah zaman deh. Itu yang wajib. Nabi ko jatuh anaknya beko, awaknya kalau apa dia dalam kulkas mah? Oh tu di situ mah. Oh pempesnya situ mah. Itu yang tu. Sadualah Mohon maaf Bapak Ibu, kita kan saling berbagi saya. Saya ndak boleh, mertua saya ndak boleh ngasuh anak saya. Dari nak kadang sampai nak ketik. Awak udah maafkan, ndak berhenti udah nak. Wanak yo gitu kan. Dulu kata apa minta anak gitu kan. Kini dagi anak dia Allah. Itu. Benar tuh Bapak Ibu. Badoso awak. Pasti ada dosa di sana itu. Orang gae awak. Orang gae awak tuh. Dulu awak yang beliau galahi, yang beliau abean gitu kan. Dari kadang sampai dari ketik sampai kadang. Kini anak awak lu le alasan karajo. Dak sikor tempat lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi penting bagi kita introspeksi diri bagi kita agar kita bagaimana tetap selalu berada di atas ridha Allah. Jadi ya'muruna bil ma'ruf, mengajak menyeru kepada berbuat kebaikan itu adalah tugas kita orang yang beriman. Jadi tidak ada yang lain. Jadi kalau masing-masing orang yang beriman selalu itu dilaksanakan insya Allah Bapak Ibu, masing-masing orang beriman tuh tidak akan ada maksiat, tidak akan ada itu. Nah inilah kadang-kadang abai. Kemudian yang ketiga, wayanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Mulai dari ketek sampai nanggadang, kalau ada kemungkaran, mulai dalam rumah sampai keluar rumah, cegah. Makanya Nabi mengajarkan tuh cara mencegah kemungkaran tuh setidaknya ada 3. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Kalau nampak kemungkaran cegah dengan tanganmu. Para ulama tafsir menyatakan tangan di situ kekuasaan. Kalau penguasa. Nah, kini kan Pak Kapolda kan punya program itu zero tawuran. Iya Pak ya? Zero apalagi itu? Oh balap liar. Kan beliau gadang-gadangan sekarang itu. Kita dukung, kita masyarakat mendukung itu dari dulu. Bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik. Nah, bersama-sama Pak, kita berharap bukan hanya simbol-simbol tapi dilaksanakan. Maksimal melaksanakan itu mulai dari rumah tangga. Nah itu kalau bahas dulu kajian subuhanan dulu tuh.
rumah tangga, ayah jom mandeh berperan. Boleh lewat latih itu tadi itu masih ada segerombolan, tapi ndak bawa perang, ndak bawa pedang dah. Yang nongkrong. Gue apa? Alun subuh lah doh. Berarti kan dari malam tadi itu. Pakai motor, pakai apa gitu kan di warung arah ke sana, masih ada atas sana tuh. Anak-anak kecil-kecil. Ada usia SMP, usia SMA awal. Itu kan punya ayah aja mandeh itu. Berarti rumah tangga, ndak batantui anak awak. Itu bahasa kampung lah ya. Ndak batantui itu artinya ndak diawasi. Nah gitu, anak kita. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena orang kampung itu kan, maka kadang-kadang kental dengan bahasa kampungnya gitu. Orang posisi gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, cegah. Kalau ndak talok, jadi biadih itu kekuasaan di situ adalah terutama orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu yang pegang kekuasaan. Ya mungkin RT, dari RT, RW, lurah, ataupun dari kita sebagai pemuda. Pemuda tu penguasa. Kalau ada di lingkungan awak tu yang ndak benar, yang ndak baik, cegah. Cari ya falsafah dalam Minang itu di pemuda tu. Pemuda tu pari paga dalam nagari, pari paga. Oi, luar biasa Bapak Ibu. Pamaga korong ja kampung. Panjapui nan jauh, panjalang nan dake. Pamikuah nan barik, panjinjiang nan ringan. Capek kaki nan ringan tangan. Itu pemuda tu. Kalau orang gaya-gaya go halah. Angoklah sasa, ayah dingin lah bambui. Dan talok sialah dah. Nampak mudah tu nan capek. Alun disuruhnya lah bayi tu. Nyu giat, nyu tangkas. Tu yang pemuda tu. Jadi penting, makanya pemuda tu kalau difungsikan sesuai dengan falsafahnya, insya-Allah. Coba pari paga. Negari gua, piai gua. Kalau memang betul-betul pemuda sini kuat, solid, hebat, aman piai gua. Macam-macam pemuda lain mangang. Gitu caranya. Aku wilayah den kok. Kalau masuk kampung tu, masuk ke mari bertanya dulu. Itu yang sebenarnya. Itu dari mana mulai? Dari rumah tangga. Kekuasaan itu penting. Mulai naik terus ke atas. Lurah, camat, penguasa tu. Kalau ada di kecamatan tu, di kelurahan tu, maksiat, dosa, kesalahan, cegah. Dalam rumah tangga, ayah jo mandi. Penting. Negara, ya penguasa negara lah, para pejabat. Nah, kok penting Allah sampaikan di sini, wa yanhauna 'anil munkar. Kalau menyuruh berbuat kebaikan, kok mungkin lasuhnya Bapak Ibu. Kok ikut lah, kalau ndak lah. Tapi kalaulah berhadapkan dengan kemungkaran kok, kok rumi Bapak Ibu. Yo kalau lai kato menurun, kok kato mendaki. Kalau ayah karuh diulu, itu rumi itu, susah tu. Tak salah saya dah ada masuk kanan ketumbin kok. Ini karuh dulu tu mah. Kalau dalam masyarakat masalah kok bisa. Tapi kalau lah di atas masalah ku timbuhnya. Pejabat tu yang buat masalah. Kan rumit tu. Kamang awak. Kadiagi saran kenyo ndak terima. Nasihati apa lai. Kademon awaknya tan kok. Mengalih, ni kekuasaan inyo mah. Itu ya rumitnya. Makanya penting ilmu agama tu. Makanya awak mulai dari rumah tangga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alah Bu. Boleh. Untung sudah nak. Jadi oleh sebab itu penting mencegah kemungkaran tu. Setidaknya mulai dari diri awak, keluarga awak. Kalau ada anak-anak awak yang berbuat mungkar, contoh kecil saja. Bu, halo. Ledo je lah Bu. Lain. Contoh kecil saja. Kalau ada anak gadis awak keluar rumah tidak pakai jilbab, tegur dia. Bapak-bapak, kalau ada istri-istri awak, kalau istri lebih receh gitu. Kalau ada istri-istri awak keluar rumah tidak menutupi aurat, tegur. Mama kemana? Ke warung. Tuh mana jilbab? Ya kan dakiknya pas wantanya. Jilbab mana?
ndak dakek sawanta do. Jilbab mah. Lai do dalam pakai. Karena gunung ndak oka tu doe. Dan karumi je lah do. Nyo dia tu cara apa ibu? Pian kari hana lo, kena nyo sana panik lo kau gitu kan. Tak seorang saja gitu kan. Ingat ibu-ibu, kalau ibu melawan ke bapak, nyampang ibu-ibu meninggal, ibu ndak masuk surga, dijamin masuk neraka. Karena syarat masuk surga tu ampe bagi ibu-ibunya. Ndak banyak dah, ampe. Satu, solat 5 waktu, ndak perlu solat sunnah dah, solat 5 waktu saja. Kedua, puasa, ndak perlu puasa sunnah dah, puasa saja puasa Ramadan. Nan ketiga, menjaga kehormatan diri dan keluarga, nan kampe redo suami. Kau redo suami. Kalau nyeberang kau beliau meninggal, ndak ibu meninggal, ndak akan dapat ibu masuk surga walaupun ibu rajin solat. Makanya carilah redo suami. Bahkan kalau seandainya suamimu di rumah, kata Rasul, engkau izin untuk sholat ke masjid, baru pulang baru. Itu ndak usah pergi ke masjid, pengundangan kajian. Bahkan suamimu baru pulang, engkau ingin puasa sunnah, ndak boleh dinyo, ndak perlu sunnah. Bitu mana taat ke suami itu. Bahato awak tak biasa puasa sunnah biasanya. Ibu lah dapat puasa sunnah pahalanya tu, tapi redo melayani suami itu jauh lebih penting dan lebih wajib-wajib. Lah, ngata bangun gua. Bagian lebat. Hari jam 2 tu dah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu penting cegah kemungkaran. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Kalau lah mulai kalau ada di rumah, bapak, ada di istri awak, naga dewa, cegat. Dari situ berawalnya. Kalau ibu padian anak gadi awak keluar tanpa menutup aurat, tidak menutup aurat dia tu, atau bapak-bapak membiarkan suami istri kita keluar tidak menutup aurat, apalagi kalau sanang, galak-galak, nyaman, mandukuang lo, pakaian ketat-ketat tu. Tu Bapak Yu tu namanya dayus. Ndak yang pajak ke petang tu, pajak nama tu. Pajak tu siapa tu? Oh gayus ya. Dayus. Dayus tu artinya seorang bapak membiarkan maksiat berada di dalam rumah tangganya sendiri, menentang aturan dan hukum Allah. Hati-hati itu. Orang dayus itu haram untuk masuk surga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Anda selesai nampak ada ibu-ibu. Awak bahas mungkin pembahasan seri berikutnya kalau ada aja lah gitu kan. Ndak tu lah bangun masalahnya juga. Wangi dak tanggung. Kelebihan ibu-ibu seperti itu gitu kan. Masak tu ya lama gitu kan. Habian. Tu sedikit lagi Bapak Ibu. Makan itu habis. Iko pak di rumah baralik paling ancok kau. Paling acok benar. Awak paling murka tu. Pai barale ambayih 5.000 nya. Contoh. Ambil nasi banyak-banyak, bawa ke anak-anak berlimoh lo dibawa. 5.000 nya, muju le moleh kok 2.000 nya gie wadu gitu kan. Nyo berang lo kok, muju 5.000 mah kok 1.000 adosnya. Ndak blok kosong. Iya, ado Pak blok kosong Pak. Kosong melompong sebagai dosa itu. Undangan tu dibuat, dicetak, diambil banyak-banyak, dimakan sakit tinggal, zalim itu. Innal mubadiri kana ikhwan syaitan, samu je setan tu. Awak di rumah sadualahnya sampai kayak gitu. Layabi. Kalau ndak jangan ambil nyonya. Itu caranya. Apalagi kalau barale sehari itu sampai 5 sampai okey. Ndak boleh, kasihan orang baralik tu. Diambil seketik, dimakan, diambil banyak, dimakan seketiknya tu. Kau tinggal selai. Waduh, naudzubillah, summa naudzubillah. Awak paling berang tu mah. Paling murka mana tu? Bayang tu, sabutir nasi tu. Kalau ambo di kampung kayak gitu, digituan di amak ambo dulu Pak Ibu. Aku 3 bulan gua, sampai bulan menunggu gua. Pai ke sawah ni nah. Gituan orang gaya dulu. Bapak Ibu kan ada sawah siko gitu kan. Ambo marah sawan.
Orang sawah itu kan. Memangku ke ladang ke sawah itu memang mencoboan gitu kan. Jadi memang tidak boleh kita berbuat zalim. Kalau tidak biasa sakit, nah ukuran habis, nanda kena makan piringnya sendok, anda sama makan leh. Yang lainnya, awak buktikan mereka Bapak Ibu ya. Kau dapat daun-daun tu habis adolahnya, tinggal piringnya sendok leh. Bapak Ibu, kalau habis adanya Bapak Ibu, sanang ibu-ibu tu, oh yo lama masakan awak kau mas, gitu. Habis tu 2 kali tu oleh masuan kalau itu mah. Baik Bapak Ibu, lah sudah janganlah ibu-ibu nampaknya entah. Demikian saja. Ada apa tanya Bapak Ibu boleh? Kalau tidak kita tutup lagi. Jadi landasan kita At-Taubah surat yang ke-9 ayat 71. Karakter ciri-ciri orang yang beriman yang Allah sampaikan di sini yang sejatinya. Tadi tolong menolong dalam kebaikan, kemudian menyuruh berbuat kebaikan, amar ma'ruf, kemudian juga mencegah dari yang mungkar. Dia 6, baru 3 tersampaikan. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu karena memang ada katanya Bapak Ibu boleh. Kalau tidak boleh dicicipi hidangan yang sudah dihidangkan. Handun lah ya gitu kan. Raja mana dia kau? Atuang, raja mana lewat nah. Makan sudah suruh masuk. Gitu kan. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Allahu minkum. Karena Ramadan akan masuk, saya atas nama pribadi dan keluarga kadang membawa anak dan istri ke sini, mungkin tersinggung deka naik atau lantung deka turun dengan Bapak Ibu jamaah orang tua kami di sini, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah saya sudah merasa keluarga bagian dari sini. Terima kasih sudah yang telah gigih selalu komunikasi dengan kita, dan mohon doanya Bapak Ibu, mohon doanya anak ambunan kedua mau mendaftar ke Ummul Qura. Mohon doanya Bapak Ibu. Ummul Qura itu di Mekah, Universitas Ummul Qura. Yang besar alhamdulillah sudah berada di Al-Azhar di Mesir, yang kadang, dan nomor 2 sekarang dia mau mendaftar. Mudah-mudahan Allah izinkan berkat doa dari Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang soleh dan solehah semuanya hendaknya. Wallahu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما